Apa sih sebenarnya keluarga itu? Yuk dengar penjelasan tentang pengertian keluarga. Keluarga merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga Kristiani, berkat Tuhan adalah salah satu hal yang paling diharapkan dalam menjalani hidup. Dengan berkat dari Tuhan, keluarga yang dibina bisa menjadi kuat dan makmur dalam lindungannya. Kita akan membahas apa itu keluarga sejahtera. Sejahtera bukanlah sebatas pada mapan secara ekonomi atau hidup berkecukupan, tetapi juga menyangkut relasi yang baik dengan Allahnya dan sesamanya. Keluarga diharapkan bukan hanya sejahtera di dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal relasi dengan Allah dan sesama. Ada 4 aspek kebutuhan dasar manusia yang merupakan landasan untuk hidup sejahtera, yakni aspek jasmani, psikologi, spiritual, dan sosial. Sejahtera dari aspek jasmani berarti mempunyai keterjaminan pangan, sandang, dan papan. Sejahtera dari aspek psikologi berarti aku dicintai semua orang dan mencintai semua orang. Sejahtera dari aspek sosial, aku mempunyai kesempatan untuk memperhatikan dan diperhatikan sesama. Sejahtera dari aspek spiritual adalah aku mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Jika keempat aspek ini bisa dipenuhi dengan seimbang, maka hidup sejahtera yang holistik akan terwujud. Terdapat beberapa definisi keluarga dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Kedua, keluarga adalah 2 atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. 3. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keluarga inti dan keluarga bati. Keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga bati terdiri dari keluarga inti ditambah keluarga lain atau karena hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan keponakan. Terdapat 5 fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat, yaitu fungsi biologis. Untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memberikan makanan bagi keluarga, dan memenuhi kebutuhan gizi, merawat dan melindungi kesehatan para anggotanya, dan memberi kesempatan untuk berkreasi. Fungsi psikologis, identitas keluarga serta rasa aman dan kasih sayang, pendewasaan kepribadian bagi para anggotanya, perlindungan secara psikologis, mengadakan hubungan keluarga dengan keluarga lain atau masyarakat. Fungsi sosial budaya atau sosiologi, meneruskan nilai-nilai budaya, sosialisasi, pembentukan norma-norma, tingkah laku pada tiap tahap perkembangan anak, serta kehidupan keluarga. Fungsi sosial, mencari sumber-sumber untuk memenuhi fungsi lainnya, pembagian sumber-sumber tersebut untuk pengeluaran atau tabungan, pengaturan ekonomi atau keuangan. Dan yang terakhir, fungsi pendidikan, penanaman keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan dalam hubungan dengan fungsi-fungsi lain, persiapan untuk kehidupan dewasa, memenuhi peranan sehingga anggota keluarga yang dewasa. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yuk kita simak video berikut. Bu, koran hari ini mana ya? Saya taruh di tumpukan buku, Pak.
Ini kan baju yang aku belikan dulu. Iya, Bu. Masih muat ternyata. Bagus. Awet lagi. Waktu itu beli di mana ya, Bu? Ramayana. Oh, pantesan. Ya, Nak. Aira? Selamat ulang tahun, Eyang. Iya, Aira. Terima kasih ya. Kamu jadi kesini nggak? Maaf, Eyang. Kita nggak bisa datang. Nggak apa-apa. Yang penting kamu hati-hati ya. Dadah, Eyang. Dadah, Eyang. Udah Pak, nggak usah sedih. Yang penting kita sehat semua. Amin. Iya, Ibu. Gimana acting aku tadi? Bagus gak? Jago nggak? Jago. Kayak bintang film. Mana? Selamat tahun ya, Pak. Selamat tahun, Pak. Siap. Ayo, mari masuk. Nah, itu tadi adalah video ilustrasi tentang keluarga sejahtera. Di materi selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah keluarga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dan cara mengatasi masalah keluarga. Simak terus ya videonya. Apa itu masalah keluarga? Pada umumnya, masalah keluarga mencakup segala bentuk dinamika, perilaku, dan atau pola yang mengganggu rumah tangga atau keluarga. Menurut psikoterapis, masalah keluarga bisa disebabkan oleh hal-hal umum maupun yang bersifat intens. Masalah umum dalam keluarga bisa dipicu oleh perbedaan kepribadian maupun pembagian tugas di dalam rumah. Sedangkan masalah yang lebih intens bisa disebabkan oleh orang tua, pelecehan, atau trauma antar generasi. Masalah keluarga jika dibiarkan bisa menimbulkan stres dan ketegangan, yang pada akhirnya berdampak negatif bagi anggota keluarga, terutama untuk anak kecil yang terlibat. Selanjutnya, faktor-faktor internal yang terjadi dalam keluarga. Pertama, jumlah anggota keluarga. Pada zaman seperti sekarang ini, tuntutan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer, tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, saran untuk transportasi, dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan di atas akan lebih memungkinkan dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sejumlah kecil. Kedua, tempat tinggal. Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera keindahan penghuninya akan lebih menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan serta menyejukkan hati. Sebaliknya, tempat tinggal yang tidak teratur tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk menempati. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tidak teraturnya sasaran dan keadaan tempat tinggal. Yang ketiga, keadaan sosial ekonomi keluarga. Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga, alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar dilandasi ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Yang terakhir, keadaan ekonomi keluarga. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga makin terang pula cahaya kehidupan keluarga. Jadi, semakin banyak sumber-sumber keuangan atau pendapatan yang diterima, maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Selanjutnya, faktor eksternal.
Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan. Terjadinya kegoncangan dan ketegangan jiwa di antara anggota keluarga perlu dihindarkan, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan hidup, dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa dan ketentraman batin anggota keluarga yang datang dari luar lingkungan keluarga antara lain: faktor manusia biasanya terjadi karena iri hati, fitnah, ancaman fisik, dan pelanggaran norma. Kedua, faktor alam. Biasanya terjadi karena bahaya alam, kerusuhan, dan berbagai macam virus penyakit. Yang ketiga, faktor ekonomi negara. Terjadi karena pendapatan tiap penduduk atau income per kapita rendah dan inflasi. Jenis-jenis masalah keluarga. Yang pertama, kepribadian toksik. Seorang psikoterapis menerangkan ada kemungkinan kepribadian yang bentrok dalam keluarga, misalnya perbedaan antara saudara kandung atau anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya. Tapi Spinelli mengingatkan, bentrok kepribadian bisa diperparah jika berhadapan dengan seseorang yang narsis atau toksik. Kedua, komunikasi yang buruk. Sama-sama mencatat kurangnya komunikasi yang terbuka dan sehat adalah akar dari banyak masalah keluarga. Yang ketiga, tekanan berat dari orang tua. Perfeksionisme dalam keluarga memiliki efek yang buruk bagi anak-anak dan harga diri mereka. Ketika orang tua mempermalukan atau mendikte perasaan atau perilaku anak-anak, ini bisa mengurangi kemampuan mereka untuk tumbuh sebagai individu. Orang tua memang perlu memiliki beberapa batasan, tetapi tidak ketika sampai pada titik di mana itu melecehkan secara emosional. Keempat, pola pengasuhan yang berbeda. Salah satu rintangan terbesar yang dihadapi pasangan saat mengasuh anak adalah mencari tahu bagaimana menggabungkan gaya pengasuhan dengan cara yang efektif. Ini dapat menyebabkan banyak ketegangan ketika orang tua tidak berada di dalam halaman, sama dengan mengasuh anak. Yang kelima, uang. Uang sering menjadi sumber masalah, terutama di dalam keluarga. Begitu banyak keluarga yang menghadapi permasalahan keuangan dan pekerjaan. Yang keenam, mengelola rumah tangga. Masalah keluarga lainnya bisa dipicu oleh tidak keseimbangan tugas dalam keluarga. Yang ketujuh, masalah kesehatan mental. Keluarga harmonis bisa retak apabila salah satu anggota keluarga memiliki permasalahan kesehatan mental. Kemudian, bagaimana cara mengatasi masalah keluarga? Yang pertama, berserah diri. Yang kedua, temukan akar permasalahan. Yang ketiga, tidak membesar-besarkan masalah. Yang keempat, lihat dari sudut pandang yang lain. Yang kelima, selalu berpikir positif. Yang keenam, berdoa dengan keyakinan penuh. Yang terakhir, evaluasi diri. Apapun masalah yang menimpa Anda, sebaiknya tetap selalu mawas diri. Lihat lebih dalam, apakah masalah yang terjadi lebih banyak muncul karena kesalahan Anda sendiri atau bukan. Mengevaluasi diri atas kesalahan yang pernah dilakukan menjadi upaya yang tidak boleh Anda lewatkan saat menemui masalah. Melakukan introspeksi diri juga akan menjauhkan Anda dari kemungkinan menyalahkan orang lain atas masalah yang melanda. Tindakan ini jauh lebih sportif dan mulia dibandingkan melempar kesalahan kepada orang lain. Bertobat dari segala kesalahan, maka Anda akan dibantu untuk menemukan solusi dari masalah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe ya.